Sabana. Are you ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Ramadhani dari kelas 1 BTKI dengan NIM 4325046. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang pengolahan limbah dan lingkungan. Masuk pada materi yang pertama, yaitu pengertian tentang proses aerobik dan anaerobik. Proses aerobik sendiri itu adalah penguraian bahan organik oleh mikroorganisme dengan bantuan oksigen. Udara biasanya ditambah ke sistem supaya bakteri aerob itu bisa bekerja dengan optimal. Proses ini juga umum dipakai karena hasil penguraiannya itu relatif cepat dan bau yang dihasilkan itu cenderung lebih sedikit. Proses anaerobik itu terjadi tanpa oksigen. Mikroorganisme anaerobik juga itu menguraikan limbah organik dan sering menghasilkan biogas, terutama itu metana. Proses ini juga itu cocok untuk limbah dengan kadar organik tinggi dan bisa lebih menghemat energi karena tidak memerlukan aerasi. Secara sederhananya itu aerobik lebih cepat dan butuh oksigen, sedangkan anaerobik itu lebih hemat energi dan menghasilkan gas. Keduanya ini dipilih sesuai jenis limbah, tujuan pengolahannya, dan biaya operasionalnya. Adapun bakteri yang umum digunakan dalam proses aerob dan anaerob. Pada proses aerobik itu bekerja dengan oksigen untuk menguraikan bahan organik dalam limbah. Itu contoh bakterinya itu ada Pseudomonas. Itu fungsinya itu untuk mampu mengurai senyawa organik kompleks termasuk minyak dan lemak, sehingga sering membantu menurunkan beban pencemar. Dan yang kedua itu ada Bacillus, efektif memecah protein dan karbohidrat, jadi sering dipakai untuk mempercepat penguraian limbah organik. Yang ketiga itu ada Nitrosomonas. Bakteri ini itu berperan dalam nitrifikasi, yaitu mengubah amonia menjadi nitrit. Selanjutnya itu ada Nitrobakter. Bakteri ini itu melanjutkan proses nitrifikasi dengan mengubah nitrit menjadi nitrat. Selanjutnya yaitu ada Acinetobacter. Bakteri aerob yang membantu menguraikan bahan organik dan juga dikenal berperan dalam penghilangan fosfat pada pengolahan limbah. Dan yang terakhir itu ada Zooxanthellae. Bakteri ini tuh membentuk vlog yang penting dalam lumpur aktif karena menghasilkan lendir atau polimer yang membantu partikel limbah menggumpal sehingga mudah dipisahkan. Lalu pada metode anaerobik, yaitu bakterinya itu ada yang pertama metanogens. Bakteri ini itu menghasilkan metana pada tahap akhir penguraian limbah. Yang kedua itu ada acinogenek bakteria. Bakteri itu memecahkan bahan organik kompleks menjadi asam organik sederhana. Dan yang ketiga itu ada acetogenik bakteria. Bakteri ini itu mengubah hasil penguraian menjadi asetat, hidrogen, dan karbon dioksida. Yang terakhir itu ada sulfat reducing bakteria. Bakteri ini sendiri mereduksi sulfat dan kondusi tanpa oksigen. Selanjutnya yaitu ada proses pengolahan limbah secara aerobik dan anaerobik. Pada pengolahan limbah secara aerobik itu tahap awalnya atau pre-treatmentnya itu limbahnya itu disaring untuk menghilangkan kotoran berukuran besar. Dan yang kedua itu tahap utama atau primary treatment. Pada primary treatment ini limbah mulai masuk ke unit pengolahan awal. Dan yang ketiga itu ada tahap sekunder atau secondary treatment, di mana bahan organik diuraikan oleh bakteri dengan bantuan oksigen. Dan yang keempat itu reaksi utamanya itu ada glukosa bereaksi dengan oksigen menghasilkan karbon dioksida dan air dan energi. Dan tahap tersiarnya itu atau tertiary treatment itu di mana sisa nutrien seperti nitrogen, fosfor, dan pencemar lain dikurangi atau dihilangkan. Dan yang terakhir itu tahap lanjutan atau advanced treatment, di mana lumpur endapan kemudian itu diolah secara anaerobik guna menghasilkan biogas atau bisa juga dibuang. Selanjutnya yaitu proses pengolahan limbah secara anaerobik.
Nah, proses pengolahan limbah secara anaerobik sendiri adalah metode perombakan limbah organik oleh bakteri tanpa oksigen untuk menghasilkan biogas atau metana dan sisa lumpur yang stabil. Proses ini juga itu berlangsung melalui 4 tahapan utama, yaitu yang pertama hidrolisis, di mana ini pemecahan bahan organik kompleks seperti protein, karbohidrat, dan lemak menjadi senyawa sederhana yang larut air seperti asam amino atau glukosa. Nah, yang kedua itu ada acidogenesis, yaitu fermentasi senyawa sederhana menjadi asam lemak atsiri atau VFA, alkohol, CO2, dan hidrogen. Dan yang ketiga itu ada acetogenesis, di mana pengubahan produk pengasaman menjadi asam asetat, hidrogen, dan CO2. Dan yang keempat itu metanogenesis, di mana tahap ini adalah tahap akhir di mana bakteri metanogen mengubah asam asetat dan hidrogen menjadi gas metana dan air. Nah, selanjutnya itu ada metode pengolahan limbah anaerobik dan aerobik. Ada pengolahan limbah secara aerobik itu yang pertama ada contohnya itu kolam aerasi atau aerated lagoon, di mana prinsip dalam kolam aerasi ini limbah itu diolah di kolam terbuka menggunakan blower atau pedal well untuk menyuplai oksigen selama beberapa hari. Prosesnya sendiri itu menggunakan mikroorganisme mengurai, di mana itu mikroorganisme itu mengurai limbah menjadi CO2, air, dan biomasa, lalu lumpurnya itu diendapkan. Nah, adapun aplikasinya yaitu limbah domestik dan industri bahan organik menengah. Dan yang kedua itu ada lumpur aktif atau activated sludge, di mana prinsipnya itu lumpur aktif ini limbah dicampur dengan lumpur aktif atau di dalamnya itu ada kumpulan mikroorganisme di dalam tangki yang terus-menerus diberi aerasi. Adapun proses pada lumpur aktif ini yaitu setelah diurai, campuran itu dialirkan ke tangki pengendap untuk memisahkan air bersih dan lumpur. Sebagian lumpur itu dikembalikan ke tangki aerasi. Nah, pada pengaplikasiannya ini ada di limbah kota dan industri yang butuh proses pengolahan cepat. Yang ketiga itu ada rotating biologic contactor atau RBC, di mana pada RBC sendiri ini memiliki prinsip menggunakan media cakram berputar yang sebagiannya itu tercelup limbah dan sebagiannya itu terekspos di udara. Prosesnya sendiri itu ada mikroorganismenya itu tumbuh menempel pada cakram. Saat berputar, mereka itu bergantian menyerap makanan dan limbah dan oksigen dari udara. Nah, aplikasinya sendiri itu biasanya itu ada di limbah dengan bahan organik rendah hingga menengah. Selanjutnya itu pada metode pengolahan limbah secara anaerobik. Nah, yang pertama itu ada anaerobic digester, di mana prinsipnya itu limbah dimasukkan ke reaktor tertutup rapat tanpa udara dan dipanaskan agar suhunya optimal. Dan prosesnya sendiri itu ada mikroorganisme mengurai materi organik melalui 4 tahapan untuk menghasilkan gas metana sebagai sumber energi. Aplikasinya sendiri itu ada di industri peternakan, pabrik makanan atau minuman, dan TPA sampah organik tinggi. Contoh yang kedua yaitu fixed bed reactor, di mana pada fixed bed reactor ini memiliki prinsip limbah itu dialirkan melewati media diam seperti batu atau plastik yang menjadi tempat menempelnya mikroorganisme. Selanjutnya itu prosesnya itu ada bakteri pada permukaan media mengurai limbah cair saat melewatinya. Lalu gas metananya itu diambil dari atas reaktor. Aplikasinya sendiri itu ada di limbah industri organik sedang sampai tinggi dengan kadar padatan rendah. Yang terakhir yaitu Upload Anaerobic Sludge Blend atau UASB, di mana prinsipnya itu memiliki limbah dimasukkan dari bawah reaktor dan mengalir ke atas menembus lapisan padat lumpur mikroba. Prosesnya sendiri itu bakterinya itu di lapisan lumpur mengurai limbah menjadi metana, dan gelembung gasnya itu terbentuk otomatis mengaduk campuran limbah secara alami. Nah, aplikasinya itu sendiri ada terdapat di industri dengan beban organik yang sangat tinggi seperti industri makanan, petrokimia, dan limbah cair peternakan. Selanjutnya yaitu materi yang kedua, kandungan nitrogen di dalam air. Adapun keberadaannya kandungan nitrogen di dalam air itu yang pertama itu ada sumber nitrogennya. Sumber nitrogen secara alami itu diperoleh melalui bakteri pengikat nitrogen di akar tanaman, sambaran petir yang mengubah nitrogen udara menjadi nitrat, serta pembusukan alami makhluk hidup. Pada aktivitas manusia itu bisa berasal dari penggunaan pupuk kimia atau urea atau NPK berlebih pada pertanian, limbah kotoran peternakan, air sabun atau sanitasi rumah tangga, serta dari asap kendaraan dan pabrik. Nah,
Adapun pengaruh lingkungan nitrogen itu yaitu yang pertama itu merusak air. Limpahan nitrat memicu ledakan pertumbuhan alga. Saat alga mati dan membusuk, oksigen di dalam air itu habis dipergunakan bakteri sehingga ikan mati massal. Yang kedua itu dapat merusak udara, di mana ini emisi nitrogen dari pabrik memicu hujan asam yang merusak tanaman. Selain itu juga penguapan nitrogen dari tanah menghasilkan gas di nitrogen oksida, yaitu seperti gas rumah kaca kuat yang memperparah pemanasan global. Nah, yang ketiga itu dapat merusak tanah, di mana penggunaan pupuk nitrogen kimia yang berlebih itu meningkatkan keasaman tanah, merusak zat hara alami dan dapat menghambat pertumbuhan akar tanaman. Kemudian ada siklus dari nitrogen sendiri, yaitu yang pertama itu ada prinsip dasar dari nitrogen, yaitu prinsip dasar nitrogen itu didasarkan pada sifat kimianya yang sangat stabil dan tidak mudah bereaksi atau inert di atmosfer karena ikatan kovalennya rangkap 3 yang sangat kuat. Akibatnya itu sebagian besar makhluk hidup tidak dapat memanfaatkan nitrogen secara langsung dari udara, sehingga biologis oleh mikroorganisme dalam tanah itu untuk diubah menjadi bentuk amonia dan nitrat agar dapat larut dalam air dan diserap sebagai nutrisi esensial pembentukan protein dan DNA bagi tumbuhan serta hewan dalam rantai makanan. Adapun siklus nitrogen sendiri yaitu adalah perputaran nitrogen dari udara ke tanah, masuk ke makhluk hidup, lalu kembali ke udara melalui 5 tahapan, yaitu yang pertama itu ada fiksasi, di mana gas nitrogen dari udara itu diikat oleh bakteri akar tanaman atau petir, lalu diubah menjadi amonia di dalam tanah. Yang kedua ada nitrifikasi, di mana bakteri tanah itu mengubah amonia menjadi nitrit, lalu mengubahnya lagi menjadi nitrat, bentuknya itu nitrogen yang aman. Dan yang ketiga itu ada asimilasi. Pada asimilasi ini tuh tanaman menyerap nitrat tersebut untuk tumbuh, lalu hewan mendapatkan nitrogennya dengan memakan tumbuhan. Yang keempat itu ada amonifikasi. Ketika makhluk hidup mati atau menghasilkan kotoran, bakteri pengurai itu mengubahnya kembali menjadi amonia. Dan yang terakhir itu ada denitrifikasi, di mana itu bakteri mengubah sisa nitrat di dalam tanah kembali menjadi gas nitrogen yang lepas ke udara. Adapun penghilangan amoniak secara biologis atau nitrifikasi denitrifikasi. Pada nitrifikasi sendiri adalah proses konversi nitrogen amonium NH4N menjadi nitrit NO2N, lalu dilanjutkan menjadi nitrat NO3N di lingkungan yang membutuhkan oksigen atau aerob. Proses ini itu dilakukan oleh bakteri autotrofik yang menggunakan energi dari reaksi kimia ini untuk membentuk sel baru. Adapun tahapan dari nitrifikasi sendiri yaitu proses ini tuh berjalan melalui 2 tahapan utama. Yang pertama itu tahap nitritasi, di mana oksigen ion amonium menjadi ion nitrat oleh bakteri Nitrosomonas. Adapun rumus kimianya yaitu NH4+ tambah 1/2O2 tambah OH- menghasilkan Na2- tambah H ditambah NH2O ditambah 59,4 kilokalori. Yang tahapan kedua itu yaitu tahapan nitrasi, di mana oksidasi lanjutan ion nitrat itu menjadi ion nitrit oleh bakteri Nitrobacter, di mana ini terdapat rumus kimianya yaitu NO2- ditambah 1/2O2 menghasilkan NO3- tambah 18 kilokalori. Dalam nitrifikasi ini juga terdapat faktor yang mempengaruhinya, yaitu yang pertama itu oksigen terlarut atau DO-nya. Pada oksigen terlarut ini harus terjaga dengan kadar DO minimal lebih 1 mg per liter. Dan yang kedua itu ada temperaturnya, di mana dapat tumbuh di suhu 8 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius. Yang ketiga itu pH-nya. Proses biologis ini itu berjalan optimal pada pH basa lemah antara 7,8 sampai dengan 8,5. Nah, selanjutnya yaitu rasio C/N-nya, di mana perbandingan karbon dan nitrogen yang ideal itu berada di kisaran 20:1 hingga 30:1. Yang terakhir itu zat beracun atau inhibitor. Proses akan terhambat jika terdapat kandungan sianida, tiaurea, fenol, anilin, serta logam berat seperti Ag, Hg, Ni, Cr, Cu, ataupun Zn.
Nah, pada denitrifikasi sendiri yaitu denitrifikasi ini tuh adalah langkah akhir penyisian nitrogen melalui proses reduksi senyawa nitrat dan nitrit menjadi gas reduksi N2 atau nitrogen oksida N2O. Proses ini tuh dilakukan oleh bakteri heterotrofik seperti Pseudomonas di lingkungan yang minim oksigen. Gas hasil reduksi ini bersifat inert sehingga langsung menguap ke udara. Adapun tahapan pada denitrifikasi sendiri itu secara mekanis tahapan penyisian nitrogen ini berjalan melalui jalur reduksi bertahap sebagai berikut. Seperti kayak NO3 menghasilkan NO2, menghasilkan NO, menghasilkan N2O, dan menghasilkan N2. Dimana bakteri Pseudomonas ini membutuhkan bahan organik eksternal sebagai sumber karbon dan energi. Proses pemanfaatnya itu juga terbagi ke dalam dua skema reaksi. Yaitu yang pertama ada reaksi pembentukan sel awal, di mana nitrat dikonversi bersama bahan organik menjadi sel bakteri baru, nitrit, gas karbon dioksida, dan air. Yang kedua itu reaksi pelepasan gas nitrogen, di mana nitrit yang tersisa itu direduksi lebih lanjut menjadi sel baru, gas nitrogen siap lepas, karbon dioksida, dan air. Denitrifikasi sendiri ini memiliki faktor yang mempengaruhinya. Sama halnya dengan nitrifikasi, kinerja bakteri heterotrofik ini dalam melepaskan gas nitrogen ini juga sangat bergantung pada beberapa faktor lingkungan. Contohnya yaitu seperti kondisi konsentrasi oksigen terlarut, di mana ini memerlukan kondisi anoksik atau minim oksigen agar bakteri terstimulasi mereduksi nitrat. Yang kedua itu suhu udara dan air di sekitar sistem pengolahan. Yang ketiga itu ada tingkat keasaman air dengan rentang pH optimum itu yang sedikit berbeda, yakni antara 7 sampai 8,5. Yang keempat yaitu waktu retensi atau berapa lama air tinggal di dalam bak pengolahan, serta ketersediaan bahan organik yang cukup sebagai sumber energi bakteri. Dan yang terakhir itu kehadiran unsur-unsur pendukung lainnya di dalam air seperti ion sulfat, fosfat, klorida, natrium, kalium, kalsium, magnesium, serta beberapa jenis unsur mikro lainnya. Nah, masuk pada materi yang selanjutnya yaitu terkait studi kasus saya yang saya pilih dari jurnal evaluasi proses anaerobik dan aerobik pada instalasi pengolahan air limbah pabrik kelapa sawit berdasarkan parameter fisikokimia air. Latar belakang dari pengolahan ini sendiri itu ada pabrik kelapa sawit itu menghasilkan limbah cair dalam jumlah besar yang berpotensi mencemari lingkungan dan menurunkan kualitas badan air di sekitarnya jika tidak dikelola dengan baik. Berdasarkan regulasi pemerintah terkait AMDAL, industri itu diwajibkan bangun instalasi pengolahan air limbah atau IPAL untuk mengolah limbah secara berkelanjutan. Penelitian ini mengevaluasi kinerja IPAL milik PT X di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Nah, adapun permasalahan pada penelitian ini yaitu yang pertama itu bagaimana sih tingkat efisiensi kolam anaerobik dan aerobik dalam menurunkan beban pencemar utama seperti COD, BOD, TSS, pH, minyak dan lemak, serta nitrogen totalnya. Dan yang kedua itu kualitas akhir effluent dari kolam aerobik ternyata itu masih melebihi ambang batas baku mutu lingkungan yang diizinkan. Yang ketiga itu terjadi ketidakefektifan pengolahan pada parameter total nitrogen atau N total yang justru mengalami kenaikan konsentrasi. Adapun karakteristik limbah pada penelitian ini yaitu yang pertama yaitu limbah cair pabrik kelapa sawit ini terdiri dari campuran sisa minyak dan air yang bersifat fluktuatif. Karakteristik awalnya itu memiliki tingkat keasaman yang tinggi, seperti pH awalnya itu sekitar 4, serta kandungan organik yang sangat pekat. Ditandai dengan nilai BOD awalnya itu mencapai lebih dari 20.000 mg per liter dan COD awal berkisaran antara 133.000 mg per liter hingga 201.000 mg per liter. Pada penelitian ini tuh digunakan metode pengolahan secara anaerobik dan aerobik. Pada anaerobik itu menggunakan aktivitas mikroorganisme tanpa oksigen untuk mendegradasi bahan organik pekat. Yang kedua itu prosesnya itu berlangsung dalam waktu retensi hidrolik yang panjang. Yang ketiga itu
menghasilkan produk sampingan berupa gas metana, karbon dioksida, dan hidrogen sulfida. Nah, pada metode pengolahan aerobik itu, yang pertama memanfaatkan bakteri aerobik untuk menguraikan sisa senyawa organik dalam kondisi kaya oksigen. Yang kedua itu menggunakan sistem mekanis berupa aerator untuk menginjeksi udara atau oksigen ke dalam air limbah guna mendukung metabolisme mikroorganisme. Yang ketiga itu di kolam ini juga itu terjadi proses sedimentasi atau pengendapan partikel tersuspensi. Pada penelitian ini juga terdapat tahapan sistem IPAL atau alur prosesnya, itu yang pertama ada fat pit dan cooling pond, di mana ini menurunkan suhu limbah, memisahkan fraksi minyak dan menetralkan pH dari 4 menjadi 7 sampai 72 menggunakan kapur tohor atau CaCO3. Yang kedua itu kolam perombakan anaerobik primer dan sekunder 1 sampai 10. Proses ini itu dekomposisi anaerobik serta tahap untuk menurunkan BOD secara masif. Yang ketiga itu aerobik pond atau kolam aerasi, di mana proses aerobik itu dibantu aerator untuk mereduksi sisa zat organik. Yang keempat itu kolam sedimentasi 1-3, di mana proses pemisahan padatan atau lumpur tersuspensi itu melalui pengendapan. Yang kelima itu ada fish pond dan control pond atau kolam kontrol, di mana tempat evaluasi akhir ini kualitas air secara visual dan biologis menggunakan ikan dan tanaman air sebelum dialirkan ke badan. Pada penelitian ini juga terdapat efektivitas metode anaerob dan aerob. Sistem IPAL anaerobik dan aerobik sangat efektif menurunkan parameter COD sebesar 90,11%, minyak dan lemak sebesar 88,89%, serta BOD-nya itu 86,59%. Parameter TSS juga berhasil diturunkan sebesar 76,53%. Kategorinya itu efektif dan nilai pH stabil dari 5,94 menjadi 7,68. Sebaliknya pada pengolahan total nitrogen atau N-totalnya itu tidak efektif karena kadarnya itu meningkat sebesar minus 16,80%. Hal ini itu disebabkan oleh kerusakan 2 unit aerator dan pendangkalan kolam akibat akumulasi lumpur yang memperpendek waktu tinggal limbah. Nah, dapat disimpulkan dari penelitian ini yaitu kombinasi proses anaerobik dan aerobik pada IPAL PTX itu terbukti sangat efisien hingga efektif dalam penurunan parameter COD, BOD, TSS, serta minyak dan lemak. Namun, pada sistem ini juga belum efektif dalam mengolah nitrogen total akibat kerusakan aerator dan pendangkalan kolam. Selain itu juga, nilai akhir BOD dan COD di kolam aerobik masih melebihi baku mutu karena kolam tersebut itu bukanlah unit pengolahan akhir. Masih ada tahapan sedimentasi dan kontrol selanjutnya. Nah, mungkin sekian penjelasan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Labana, are you ready?